Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Semoga kalian juga masih tetap semangat dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh. Di sini, pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai bullying. Tentunya kalian juga sudah tahu mengenai bullying, apa sih itu bullying gitu. Pastinya tidak asing di telinga kalian. Oke, kali ini Ibu akan membahas mengenai bullying. Apa aja sih bullying itu? Kemudian uh, bentuk-bentuk bullying itu seperti apa? Kemudian contoh-contoh bullying seperti apa? Nah, mungkin di antara kalian sebenarnya sudah familiar dengan kata-kata bullying. Bahkan mungkin kalian juga secara tidak sadar telah melakukan bullying, entah dengan teman kalian, entah dengan saudara kalian, atau dengan siapapun. Oke, uh, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bullying atau radikalisme. Suatu tindakan bullying adalah suatu tindakan menyakiti dari seseorang kepada orang lain dengan sengaja yang dilakukan lebih dari satu kali. Jadi kalau misalkan kalian melakukan menyakiti seseorang lebih dari satu kali, itu sudah dikatakan bullying. Ya, tapi kalau misalkan kalian baru satu kali dan memang tidak sengaja melakukan tindakan itu faktor ketidaksengajaan dan bukan merupakan bullying. Selanjutnya, sudah paham ya sampai situ ya. Jadi bullying merupakan tindakan menyakiti seseorang kepada orang lain dengan sengaja. Selanjutnya, bentuk-bentuk bullying, apa aja sih bentuk-bentuk bullying? Oke, pertama adalah bullying fisik. Apa sih bullying fisik? Fisik itu melibatkan fisik seseorang, yaitu pertama adalah menjambak, meludahi, memukul, mendorong, ya. Jadi semua tindakan bullying melibatkan fisik atau melibatkan badan itu adalah merupakan bullying fisik. Oke, selanjutnya adalah bullying verbal. Apa sih bullying verbal? Tentunya verbal adalah ucapan yang terlontar dari kalian gitu ya. Jadi contohnya adalah mengejek, mencemooh, menghina, terus memberi julukan jelek. Nah, ini yang sering kalian mungkin tanpa kalian sadari, kalian melakukan bullying. Jadi contohnya misalkan ini nama anaknya adalah Ahmad Jaki siapa gitu. Tapi kalian memberi julukan yang memang tidak bagus kepada teman kalian. Nah, ini termasuk adalah bullying. Selanjutnya, menertawakan dengan maksud merendahkan. Nah, ini juga termasuk bullying. Kenapa Ibu bilang bullying verbal ini yang kalian sering kalian temui di teman-teman, karena kalian sudah terbiasa dengan teman-teman kalian, sudah terbiasa, sudah nyaman dengan teman-teman kalian. Tapi kalian harus ingat, saat kalian nggak apa-apa Bu, orang dia sudah biasa kok saya beri julukan seperti itu, atau mungkin udah biasa kok Bu, saya menertawakan dia dengan maksud merendah, udah biasa Bu. Tapi ingat, hati seseorang itu berbeda-beda. Nah, di saat kamu merasa sudah biasa, nah barangkali saat ini teman kamu merasa di titik jenuh. Contoh, misalkan dia ada masalah dengan keluarganya, dia ada masalah dengan temannya, dia masalah dengan siapa. Nah, itu membuat teman kamu
hatinya tuh menjadi rapuh. Nah, dan menjadi sensitif sehingga saat kamu memberi julukan jelek padahal sudah biasa, tapi akhirnya berujung menjadi berantem. Nah, seperti itu ya contohnya. Selanjutnya adalah bullying cyber. Nah, ini yang paling banyak juga dilakukan oleh remaja-remaja sekarang. Kenapa Ibu bilang seperti itu? Karena kita sekarang hidup di zaman yang canggih, di mana semua sudah mengakses melalui handphone. Coba kalian Ibu tanya, apa sih yang nggak kalian dapatkan di handphone? Kalian mau mencari sesuatu, mencari rekomendasi, mencari tugas-tugas, apa sih yang nggak kalian dapat di handphone? Asalkan ada kuotanya tentunya ya. Oke, kalian ngeklik apapun pasti ada. Apa arti bullying? Pasti ada semuanya di sana. Nah, oleh karena itu kalian harus bijak dalam menggunakan HP, handphone, smartphone. Ya. Jadi bullying cyber itu melakukan tindakan yang sifatnya menekan seseorang dengan menjelekkan atau merendahkan, bahkan menjadikan bahan olokan sehingga terganggu psikisnya, tapi melalui bentuk dari cyber. Cyber itu uh, online. Misalkan contohnya, kamu kesel sama seseorang, kamu benci banget sama seseorang, ada sesuatu, kamu update di status, misalkan. Nah, siapa di sini yang suka update-update status, nyindir-nyindir? Nah, itu adalah termasuk dalam tindakan bullying, ya. Dan jika kalian terlalu vulgar, dalam arti kamu suka mengupdate status, suka mengupload sesuatu yang memang bukan sewajarnya. Misalkan teman kamu tulisin kata-kata apa di fotonya terus kamu upload dan mereka merasa tidak nyaman dan merasa kok foto saya kok diginiin gitu dan kok dia menyindir saya kok ini gitu. Nah, itu ada undang-undang IT-nya sehingga kamu tidak boleh sembarangan dalam mengupload ataupun mengirim sesuatu di Instagram ataupun media sosial lainnya ya. Sampai di sini sudah jelas ya anak-anak Ibu? Oke, bisa dilanjut. Oke, selanjutnya adalah bullying seksual. Nah, apa sih sebenarnya bullying seksual itu? Jadi bullying seksual itu merupakan atau melakukan tindakan yang bersikap menekan terhadap seseorang dengan menyentuh bagian sensitif dari individu sehingga menjadi perilaku pelecehan seksual. Nah, ini yang biasanya dilakukan oleh para remaja yang sedang lagi jatuh cinta nih, perempuan sama laki-laki. Nah, mereka kalau sudah kebablasan itu hati-hati. Secara tidak langsung kalau misalkan laki-lakinya sudah melakukan atau menyentuh bagian-bagian sensitif wanita itu juga termasuk bullying seksual. Tapi akan tetapi lawan jenisnya ini tidak menyadari itu gitu ya. Jadi kalian para remaja harus waspada akan ini gitu. Kalau memang pacaran yang sewajarnya gitu, meskipun kita juga kan nggak boleh ya pacaran terlebih dahulu. Jadi tapi ya tidak menutup kemungkinan para remaja itu pasti sudah pernah pacaran. Kan tetapi ya pacaran ya yang sewajarnya aja, jangan kebablasan. Kalau kebablasan bagaimana? Tentunya merugikan perempuan karena perempuan pasti yang terugikan gitu. Ya, jadi hati-hati seperti itu ya. Ya pasti yang rugi perempuan. Oke, lanjutnya adalah bullying psikis. Apa sih bullying psikis?
Mungkin anak-anak di sini ada yang tahu nggak bullying psikis itu apa? Oke, bullying psikis adalah membicarakan kejelekan individu sehingga menjadi bahan candaan yang mengakibatkan seseorang individu merasa tersakiti. Akan tetapi, kalau bullying psikis itu lebih ke menyindir secara tidak langsung. Jadi ini bullying yang memang secara tidak langsung menyindir seseorang. Nah, ini menyerang psikisnya dia sehingga dia lebih menyendiri, tidak mau masuk ke sekolah karena memang merasa tersindir, merasa teman-teman tidak ditemani. Nah, ini adalah bullying psikis. Nah, kira-kira bullying itu menurut anak-anak ibu dampaknya apa sih? Apakah bisa berdampak pada kematian? Oke, apakah bullying bisa ya untuk kira-kira berdampak pada kematian? Masa sih bisa sampai kematian gitu? Bullying ini sangat merugikan yang menjadi korbannya karena korban bullying akan merasa tidak nyaman dan korban bullying akan merasa terancam. Selanjutnya bisa jadi terganggu konsentrasi belajarnya sampai pada ketakutan yang berlebihan sehingga mereka merasa merasa hidup saya udah tidak berarti lagi karena apa? Teman saya ngebully, saya merasa mungkin di rumahnya juga ada masalah dengan keluarga sehingga dia merasa dirinya tidak berarti lagi dan itu mengakibatkan dia sudah merasa sudahlah buat apa saya hidup sehingga dia bisa mengakhiri hidupnya. Banyak loh berita-berita kalian mungkin tahu ya, uh, anak remaja mati bunuh diri, terjun dari lantai berapa karena merasa dibully. Itu kenyataan, Nak. Itu kenyataan dan memang itu benar terjadi gitu. Sehingga uh, jika memang ada terjadi bullying, apa yang harus kita lakukan? Mungkin ada yang tahu apa yang harus kita lakukan di sini? Yaitu adalah kita harus melawan bullying itu. Ya, karena bullying itu sangat merugikan. Ya, merugikan yang menjadi korbannya. Jadi jangan meremehkan apa yang namanya bullying. Seperti itu ya. Kira-kira apa sih yang menyebabkan terjadinya bullying? Ya, pertama adalah tradisi turun-menurun dari senior biasanya kan. Ah, udah biasa kok, dulu saya juga kena bullying kok kelas 10 gitu misalkan. Nah, kita harus memutus tali rantai itu supaya tidak ada tradisi turun-menurun. Karena bagaimanapun bullying itu tidak baik gitu ya. Selanjutnya adalah keinginan untuk balas dendam. Oh iya, gue harus balas dendam nih. Gue kena bully sama itu kakak kelas. Nanti aku pasti akan bully juga tuh. Nah, itu adalah keinginan untuk balas dendam. Sehingga tidak ada pemutus tali rantainya gitu. Jadi semua berkelanjutan. Oh ya, terus lagi bully, terus lagi bully. Nah, itu ya yang tidak baik. Selanjutnya adalah perasaan perasaan ingin menunjukkan kekuasaan. Nah, ini aku loh, aku bisa loh, gitu. Ini aku loh yang megang kekuasaan di sini. Lu siapa? Nah, itu dari hal yang kecil, ya. Selanjutnya adalah penyebab bullying adalah kekecewaan karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan orang yang diharapkan. Ya. Jadi kekecewaan seseorang karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini adalah penyebab bullying. Ya, bisa jadi berbentuk tadi kan yang Ibu sebutkan mungkin karena kecewa dia bisa ngupload status di Facebook atau di media sosial, di WhatsApp atau lain-lain. Ya. Selanjutnya adalah dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Nah, ini ada dorongan untuk mendapatkan kepuasan, maksudnya di sini adalah karena sudah dia terbiasa dengan adanya bullying dan dia ingin balas dendam sehingga dia merasa oh ya kalau saya udah melaksanakan atau udah melakukan bullying,
oh ya saya merasa lega. Nah, ini adalah penyakit sehingga harus dihilangkan ya. Selanjutnya adalah tentunya bullying itu ada banyak banget dampak negatifnya. Yang pertama adalah terganggunya fisik secara seperti cedera. Itu yang tadi yang Ibu maksudkan adalah bullying fisik ya. Karena fisik tadi kan Ibu sebutkan, diulang lagi ya, fisik adalah melibatkan anggota badan. Jadi dampak negatifnya yaitu pertama adalah terganggunya fisiknya seperti cedera. Seperti itu. Cedera ringan atau cedera berat itu tergantung dari bullying tersebut. Selanjutnya adalah tertekannya psikisnya seperti takut, tadi yang Ibu bilang takut yang berlebihan, nggak mau datang ke sekolah karena merasa takut dibully, terus selanjutnya nggak mau ke tempat-tempat tertentu yang memang tempat pembulian. Terus selanjutnya dampak negatifnya itu pergaulan sosial terganggu. Terganggu tuh seperti apa sih? Jadi dia merasa kurang pergaulan, merasa takut kalau misalkan bergaul nanti takut dibully, nggak mau nanti kalau misalkan saya berteman sama itu nanti saya digangguin. Nah itu pertama dia ketakutan berlebihan. Selanjutnya dia jadi terganggu akan pergaulan sosialnya, jadi dia minder ya. Jadi dia minder kalau misalkan melakukan pergaulan ya. Selanjutnya kalau misalkan semuanya sudah terganggu, pastinya akan terganggu juga belajarnya. Satu, jarang masuk sekolah. Terus selanjutnya konsentrasi belajar tidak fokus, sehingga itu akan berpengaruh pada prestasi belajarnya, belajar kalian gitu ya. Jadi ini dampaknya memang sangat berpengaruh sekali gitu. Yang terakhir tadi saya bilang kalau misalnya bisa mereka sudah tidak kuat untuk korban bullying bisa jadi bunuh diri seperti itu ya. Banyak-banyak kasus ditemukan baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Selanjutnya bagaimana sih cara mencegahnya? Ayo, mungkin anak ibu di sini ada yang tahu gimana cara mencegahnya? Oke. Cara mencegahnya itu satu, menghindari atau jangan mencolok sesuatu. Misalkan kamu oh ya aku punya barang ini, aku merasa ini menunjukkan ke orang. Nah, itu kan membuat seseorang jadi merasa kita ini yuk tuh ngapain tuh bawa ke sekolahan bawa buang berlebihan. Nah, itu juga termasuk faktor bully. Selain bisa uangnya hilang, bisa jadi nanti kan jadi faktor bully gitu. Merasa sombong tuh bawa uang banyak misalkan gitu ya. Nah, itu hindari hal yang seperti itu. Oke, jangan sendirian di tempat sepi. Nah, oleh karena itu kalian perbanyaklah teman ya. Jadi jangan sering sendirian di tempat sepi. Itu bisa jadi akan menjadi tempat bully dari teman-teman kalian. Selanjutnya adalah hindari cari gara-gara. Jadi biasanya itu anak-anak yang terkena bully itu mereka selalu mencari gara-gara, entah dengan kakak kelas. Tapi kita juga nggak bisa menutup kemungkinan ya, saat kita lewat, kita lagi ada masalah hati, misalkan kesel gitu di rumah gitu karena nggak dikasih uang jajan gitu ya, kamu cemberut aja, kamu papasan dengan kakak kelas. Nah, kakak kelasnya nggak nyaman karena kok dia cemberut aja sih lewat depan gue, nggak suka ya. Nah, tapi itu harus diluruskan. Saat kamu merasa terkena bully, kamu harus tanya kenapa gitu ya. Selanjutnya adalah kenali perilaku bully. Kalau misalkan bully ini terjadi di sekolah, kalian harus open, harus terbuka dengan guru-guru di sekolah. Jadi jangan kalian simpan sendiri gitu ya. Kalau di sekolah itu kan kita ada guru, ada wali kelas, ada guru mata pelajaran, ada guru BK dan guru-guru lain. Nah, kalian bisa cerita kepada guru yang memang kalian
emang yang kalian percayai, seperti itu. Nah, kalau PJJ begini bagaimana Bu? Gitu. Kan kita nggak bisa konsul ke guru, secara kita kan pembelajarannya jarak jauh. Kalian bisa hubungin via WhatsApp dengan wali kelas ataupun guru BK, ya, atau guru-guru yang kalian percayai. Nanti kita bisa tindak lanjut gitu, ya. Nah, tadi kan sudah dibahas bahwa memang bully itu pasti akan adanya balas dendam dari perilaku bully. Oh, balas dendam, dulu pernah dikena bully, saya juga harus bully orang lain. Nah, kita harus memutus tali rantai itu, jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying, ya. Terus kemudian bagaimana sih ya, Bu, gitu, kita melawan pelaku bullying. Yang pertama adalah jadilah orang yang percaya diri, gitu. Kalau kalian merasa minder, merasa apa, nah itu yang bahaya gitu. Jadilah oh ya, percaya diri, orang saya tidak merasa salah, saya bisa membuktikan. Nah ya udah, kamu percaya diri dengan diri kamu sendiri gitu. Selanjutnya adalah bersikap tenang, jangan terlalu merasa kayak aduh takut gimana. Nah jadi harus bersikap tenang. Terus kalau misalkan kalian melihat ada tindakan bullying di lingkungan teman-teman, apa yang harus kamu lakukan? Tolonglah korbannya, ya, supaya si korban ini tidak merasa sendiri, gitu. Kalau misalkan korban ini merasa sendiri, merasa nggak ada ya temennya, keluarga begini, begitu. Nah ini akan memperkeruh si korban, sehingga yang tadi Ibu bilang, korban merasa tidak berharga, sehingga dia bisa melakukan tindakan yang memang di luar batas, gitu, ya. Selanjutnya melakukan perlawanan. Kalau memang kalian merasa aku tidak salah, gitu, bisa melakukan perlawanan. Oke. Sekarang anak-anak Ibu, kita diskusi ya. Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah. Berilah contoh perilaku orang tua atau kondisi keluarga yang bagaimana yang bisa memicu perilaku bullying. Jadi biasanya bullying itu terjadi atau berasal dari keluarga yang bermasalah. Jadi Ibu di sini meminta kalian berilah contoh perilaku orang tua atau kondisi keluarga yang bagaimana sih yang bisa memicu perilaku bullying, gitu ya. Selanjutnya kemudian yang kedua adalah amati perilaku bullying yang sering terjadi di sekolah. Terus identifikasikan kira-kira bentuk-bentuk tindakan bullying apa sih yang sering dijumpai di sekolah, ya. Jelas sampai di sini anak-anak Ibu? Jadi yang pertama yaitu kalian cari kira-kira contoh perilaku orang tua atau kondisi keluarga yang bagaimana yang bisa memicu perilaku bullying. Yang kedua, amati. Kira-kira mungkin kalau misalkan di SMK mungkin kalian belum bertemu ya dengan teman-teman gitu. Mungkin saat SMP gitu, atau mungkin kira-kira apa ya gitu yang pernah terjadi di saat kamu sekolah. Amati perilaku bullying yang sering terjadi di sekolah. Identifikasikan bentuk-bentuk apa aja sih gitu. Tindakan bullying, atau mungkin bullying fisik atau bullying verbal atau bullying apa ya yang sering dijumpai. Sampai di sini sudah jelas atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, nanti bisa di kolom komentar. Oke. Nah, selanjutnya adalah tindakan bullying yang bisa terjadi sudah bersifat kriminal dan melanggar hukum. Nah, Ibu minta untuk kalian
berilah 5 contoh bullying yang sudah bersifat kriminal dan melanggar hukum, ya. Jadi kalian cari kira-kira bullying yang memang sudah yang bersifat kriminal dan melanggar hukum. 5 aja ya. Oke. Selanjutnya, Ibu ada contoh kasus nih ya di sini. Contoh kasusnya di sini adalah contoh namanya Willy. Willy adalah anak yang dikenal baik di sekolahnya. Namun, kebaikan hatinya tidak menjamin rasa nyaman di sekolah. Karena setiap hari dia selalu diganggu teman-temannya. Seperti bukunya disembunyikan, sering dilempari sesuatu dari belakang, dijadikan bahan ejekan. Selanjutnya, sering diolok-olok, sering didorong hingga jatuh, dijambak rambutnya dan ditarik bajunya. Oke, kira-kira dari kasus Willy ini apa kira-kira penyebab Willy diperlakukan seperti itu? Ya, apa sih penyebabnya? 2. Kira-kira dampak apa yang akan dirasakan Willy dari kasus tersebut? Ya, apa sih yang dirasakan Willy? Oke. Ketiga, bagaimana seharusnya sikap Willy agar tidak diperlakukan seperti itu? Ya, jadi Ibu minta tadi ya, kalian tulis di buku kalian. Yang pertama adalah kira-kira bullying itu berilah contoh perilaku orang tua atau kondisi keluarga yang bagaimana yang bisa memicu perilaku bullying. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kira-kira amati perilaku bullying yang sering terjadi di sekolah dan bentuknya tindakannya apa saja. Selanjutnya adalah berilah 5 contoh tindakan kriminal yang sudah melanggar hukum. Tindakan bullying yang sudah kriminal ya. Selanjutnya adalah dari kasus Willy yang tadi, apa yang menyebabkan Willy diperlakukan seperti itu. Selanjutnya dampak apa yang akan dirasakan Willy. Selanjutnya bagaimana seharusnya sikap Willy agar tidak diperlakukan seperti itu. Seperti biasa nanti kalian tulis di buku kalian, selanjutnya kalian foto dan kalian upload di GCR ya, Google Classroom gitu. Nanti minggu depan lagi kita akan bahas kira-kira apa sih penyebab dari atau dari kasus yang tadi kita yang Ibu bacakan gitu ya. Mungkin sampai di sini saja karena juga waktu sudah habis. Semoga apa yang Ibu berikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan semoga kalian juga tetap semangat meskipun di rumah aja gitu ya. Tetap semangat belajar meskipun kita belajar dengan tidak secara tatap muka, belajar dengan jarak jauh. Yang Ibu harapkan kalian tetap semangat. Nah, ingat, kalau memang ada masalah, ada sesuatu itu hadapi, jangan dihindari gitu. Dan kalau memang merasa kalian punya masalah dan tidak merasa punya teman untuk cerita, Ibu siap untuk mendengarkan cerita kalian. Tentunya bisa terserah kalian bisa mau video call atau mungkin mau WA-an atau mau telepon, silakan ya. Jadi waktu Ibu terbuka untuk kalian. Jadi
yang ingin bercerita apapun, masalah keluarga, masalah pribadi, masalah pacar mungkin, atau masalah apapun gitu. Ibu siap membantu kalian. Ibu akan menjadi pendengar yang baik buat kalian. Oke, cukup sekian pembelajaran kali ini. Layanan ibu sudah selesai. Semoga kalian tetap sehat, semangat, jaga kesehatan semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.